Dalam tradisi gereja Katolik, patung tidak pernah disembah, tetapi menjadi tanda dan sarana prasarana untuk berdoa dan beribadah. Kita memiliki dasar Alkitabiah mengapa patung, gambar, salib kita pergunakan sebagai tanda dan sarana prasarana untuk berdoa dan beribadah. Kita bisa membaca misalnya dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 1, ayat 18 sampai 20, atau dalam kitab Tawarikh yang pertama bab 28 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan bagaimana bahkan Allah sendiri memerintahkan untuk membuat patung kerub, malaikat yang menyertai umatnya. Juga dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 8 dan kitab Ulangan bab 21 ayat 9, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang untuk mendatangkan kesembuhan jasmani bagi umatnya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 98. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan bangsa-bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gemunung bersorak-sorai bersama-sama. Biarlah mereka bersorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, Mazmur tanggapan pada hari ini menggunakan referen yang dikutip dari kitab Wahyu bab 15 ayat 3b. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kebesaran dan keajaiban kasih Allah tampak dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang merupakan gambar dan
rupa Allah sendiri yang dihadirkan bagi umat manusia agar kita sebagai manusia dan seluruh alam semesta ini mengenal dan mengalami kasih sayang Allah secara pribadi. Dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang kita imani sebagai Tuhan kita, Allah hadir menyatakan kerahimannya bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada renungan harian ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang mengapa Gereja Katolik tetap membiarkan dan mengizinkan umatnya menggunakan tanda salib yang ada patung Yesus, ada korpusnya, juga patung-patung dan gambar-gambar suci yang disebut sebagai ikon, gambar dan tanda sarana untuk berdoa dan beribadah. Apa dasar alkitabiahnya? Bagaimana penjelasannya? Ada loh dalam kitab suci, Allah memerintahkan agar kita menggunakan patung sebagai tanda dan sarana untuk beribadah, bahkan untuk keselamatan umatnya. Ikuti renungan harian ini sampai selesai. Panjenengan akan menemukan jawabannya. Dalam tradisi Gereja Katolik, berbagai macam tanda dan sarana untuk menghadirkan Allah dan kasih-Nya antara lain juga tampak di dalam representasi melalui salib Kristus dan patung-patung serta gambar-gambar suci yang menjadi tanda dan sarana bagi manusia untuk semakin mengalami kasih sayang Allah sendiri. Gereja Katolik mengajarkan dengan jelas melalui pemahaman yang benar tentang keberadaan patung-patung, salib, gambar-gambar yang kita pergunakan sebagai sarana untuk membangun relasi kita dengan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan karya ajaibnya, antara lain juga dapat dirasakan kehadirannya melalui setiap tanda dan sarana yang kita pergunakan untuk beribadah. Tentang patung dan salib yang mengandung unclean spirit sebagaimana dikatakan oleh Daniel Mananta, sesungguhnya apa yang dikatakan itu pasti tidak benar. Dalam tradisi Gereja Katolik, patung tidak pernah disembah, tetapi menjadi tanda dan sarana prasarana untuk berdoa dan beribadah yang disembah Allah sendiri. Kita memiliki dasar alkitabiah mengapa patung, gambar, salib kita pergunakan sebagai tanda dan sarana prasarana untuk berdoa dan beribadah. Kita bisa membaca misalnya dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 1, ayat 18 sampai 20, atau dalam kitab Tawarikh yang pertama bab 28 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan bagaimana bahkan Allah sendiri memerintahkan untuk membuat patung kerub, malaikat yang menyertai umatnya. Juga dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 8 dan kitab Ulangan bab 21 ayat 9, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang untuk mendatangkan kesembuhan jasmani bagi umatnya.
Siapapun yang digigit ular, memandang patung ular yang dibuat oleh Nabi Musa atas perintah Allah, disembuhkan. Inilah dasar Alkitabiah mengapa patung gambar tetap dipergunakan di dalam gereja Katolik. Tidak menyalahi perintah Allah, bahkan ada perintah Allah sendiri yang menyatakan hal itu di dalam kitab suci. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Yesus Kristus sendiri Tuhan kita bersabda dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah peneguhan Yesus Kristus sendiri atas apa yang dibuat oleh Nabi Musa di padang gurun dengan patung ular tembaga. Bagi Yesus, itu melambangkan Anak Manusia sendiri yang ditinggikan pada kayu salib sebagai juru selamat dan penebus, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Maka, patung ular tembaga yang dibuat Nabi Musa atas perintah Allah tersebut berdasarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 14 merupakan gambaran Kristus yang ditinggikan di kayu salib untuk mendatangkan keselamatan jiwa dan raga orang yang percaya, bahkan siapapun. Secara objektif, Kristus telah menyelamatkan seluruh dunia ini. Iman kepercayaan merupakan keputusan subjektif untuk menerima Kristus. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita menemukan dasar Alkitabiah bahwa Allah tidak melarang pembuatan patung, bahkan malah Allah sendiri memerintahkan, menganjurkan agar membantu umat mendekatkan diri padanya, maka pembuatan patung itu diperintahkan oleh Allah. Maka hal itu pula yang menjadi alasan bagi gereja Katolik mengizinkan adanya patung-patung dan gambar-gambar rohani, gambar-gambar suci sebagai sarana, sebagai tanda untuk menyembah Allah sendiri. Bukan patung, bukan gambar yang disembah, melainkan Allah sendirilah. Bagaimana dengan salib Kristus? Sudah saya sebutkan bahwa Yesus yang tersalib ditinggikan dan dimuliakan demi keselamatan umat manusia. Dalam Yesus Kristus, Putra Allah menjelma menjadi manusia demi keselamatan kita. Santo Paulus kepada umat di Kolose mengatakan, Ia, yakni Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose, bab 1 ayat 15. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9 dikatakan, Yesus sendiri bersabda, barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Karena dalam diri Kristus hadirlah Allah. Kristus adalah gambar Allah. Disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita menemukan dasar dan alasan gereja Katolik memperbolehkan patung atau gambar suci sebagai sarana untuk beribadah dan berdoa
bukan sebagai benda-benda yang disembah dan menggantikan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Allah sendirilah yang terlebih dahulu menggambarkan dirinya hadir dalam diri putranya yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Gereja Katolik hanya menyembah Allah saja yang disapa sebagai Bapa berkat ajaran Yesus Kristus Putra Allah yang menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Oleh Roh Kudus pula manusia mampu mengimani dan percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Tritunggal, Maha Kudus. Dan itulah yang dalam Mazmur pada hari ini menjadi subjek sesembahan kita. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikian renungan harian ini saya hubungkan dengan penjelasan dan katekese tentang patung, gambar, salib sebagai benda-benda rohani, sarana dan prasarana, tanda untuk beribadah kepada Allah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bingung lagi dengan berbagai macam hoax, kabar bohong, atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Gereja Katolik. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam